Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan gali lebih dalam materi yang menarik banget nih dari buku Raymond S. Lee, Artificial Intelligence in Daily Life. Khususnya soal machine learning. Kita mau coba bongkar nih gimana sih sebetulnya mesin itu bisa belajar kayak kita gitu. Pertanyaan bagus. Lee itu memulainya pakai analogi yang menurut saya cukup kena ya dari proses belajar biologis kita. Oh, yang pakai panca indera itu? Iya, betul. Gimana indera kita nangkep input, terus otak proses, simpen info, dan kita belajar dari hubungan antara pengalaman sama hasil. Kan adaptif ya prosesnya? Oke. Nah, terus gimana tuh nerjemahinnya ke komputer? Kan mesin nggak punya otak biologis atau indera gitu. Nah, itu dia. Lee bikin perbandingan yang cerdas menurut saya. Data itu dianggap kayak pengalaman buat si mesin. Data sebagai pengalaman. Oke. Terus model matematisnya itu jadi semacam otak yang belajar. Dan algoritmanya. Itu cara belajarnya. Gimana mesin menyesuaikan diri dari, benar salahnya input data sebelumnya. Jadi intinya kita coba tiru proses biologis itu pakai matematika ya? Kurang lebih begitu. Mereplikasi fleksibilitas biologis secara matematis. Menarik kan? Iya. Nah, di buku itu kan disebut ada 3 jenis utama ya. Yang pertama, supervised learning atau pembelajaran terawasi. Ini yang paling gampang dibayangin mungkin ya. Kayak belajar buat ujian, tapi udah dikasih kunci jawabannya gitu. Jadi datanya udah ada labelnya. Tepat sekali. Contohnya yaitu, prediksi harga rumah pakai data rumah yang udah laku, atau filter email spam pakai contoh email spam dan bukan spam. Udah jelas mana yang mana. Oke, terus yang kedua, unsupervised learning. Nah, kalau ini kebalikannya. Pembelajaran tak terawasi. Di sini datanya polosan aja, nggak ada label, nggak ada kunci jawaban. Nggak ada label, terus tujuannya apa dong? Tujuannya biar mesin nemuin sendiri polanya, struktur tersembunyi di data itu. Misalnya, otomatis kelompokin pelanggan berdasarkan mirip gaknya pola belanja mereka. Atau berita-berita yang topiknya mirip dikumpulin jadi satu. Oh, jadi mesinnya yang eksplorasi data gitu ya? Kayak kita lihat barang baru terus coba kelompokin sendiri tanpa dikasih tahu ini apa, itu apa. Betul, persis. Mirip intuisi kita lah. Nah, yang ketiga ini yang sering dibilang paling seru. Reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Ini yang kayak coba-coba terus dapat hadiah atau hukuman itu kan? Kayak ngelatih hewan peliharaan. Hahaha, ya analoginya bisa ke sana. Sistemnya belajar lewat trial and error. Dia coba aksi, terus dapat umpan balik. Kalau bagus, dapat hadiah. Kalau jelek, ya hukuman. Nanti dia nyesuaiin strateginya. Contohnya kayak robot belajar jalan atau AI main game kayak AlphaGo itu ya. Dia belajar menang kalah dari main terus-terusan. Iya, betul sekali. Nah, otak di balik banyak sistem canggih ini seringnya pakai Artificial Neural Networks, jaringan saraf tiruan, ANN. ANN, yang niru otak kita itu ya. Betul, terinspirasi langsung dari jaringan neuron biologis di otak kita. Kan neuron di otak kita nyambung lewat sinaps, dan kekuatan sinaps itu bisa berubah pas kita belajar. Oke, jadi ANN ini niru itu pakai lapisan-lapisan ya. Ada input layer, terima data, terus hidden layers buat proses, sama output layer buat hasil akhirnya. Tepat, ada neuron-neuron buatan yang saling terhubung. Kekuatan koneksi antar neuron ini, atau biasa disebut bobot, itu yang diatur selama latihan. Diaturnya gimana tuh? Pakai apa? Nah, salah satu mekanisme kuncinya itu namanya backpropagation. Gampangnya gini, kalau hasil outputnya salah, sistemnya kayak ngirim sinyal mundur buat ngasih tahu, ini salah nih, coba benerin koneksinya biar lain kali lebih bener. Bobotnya disesuaikan. Wah, kompleks juga ya di dalamnya ya. Di buku Lee ada analogi sistem pendidikan juga kan? Itu gimana? Iya, itu analogi yang bantu banget buat paham. Jadi guru itu ibaratnya label di supervised learning. Siswanya itu model ML-nya, buku sama latihan soal itu data latihannya. Terus ujiannya? Ujiannya itu data tes buat ngukur seberapa bagus si siswa ini belajar dan bisa ngerjain soal baru. Makin banyak latihan bagus, makin jelas umpan baliknya, ya makin pinter siswanya. Oke, masuk akal. Tapi kan belajar nggak selalu mulus ya. Pasti ada tantangannya juga dong buat mesin ini. Oh, pasti ada. Lee juga bahas itu. Salah satu yang paling sering dibahas itu overfitting. Overfitting itu yang modelnya terlalu hafal data latihan ya?
Nah, iya. Jadi dia bagus banget kalau dites pakai data yang udah pernah dilihat pas latihan, tapi jelek banget pas dikasih data baru. Kayak siswa yang cuma hafal kunci jawaban tapi nggak ngerti konsepnya. Kebalikannya ada juga kan, underfitting. Ada, kalau underfitting, modelnya terlalu simpel. Gagal nangkep pola penting di data, jadi performanya jelek, baik di data latihan maupun data baru. Terus soal data tadi, butuh data yang banyak dan bagus kan katanya? Banget, itu krusial. Kualitas dan kuantitas data itu kunci. Mesin nggak bisa belajar kalau pengalaman atau datanya sedikit, nggak relevan, atau kualitasnya jelek. Ini tantangan besar di dunia nyata. Belum lagi isu etika dan bias ya yang bisa ikut ke dalam model dari datanya. Nah, itu isu penting lainnya. Tanggung jawab kita memastikan AI yang dikembangkan itu adil dan nggak merugikan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, dari materi ini, machine learning itu pada dasarnya adalah usaha kita ngajarin mesin buat bisa belajar kayak manusia. Pakai data sebagai pengalaman, algoritma sebagai cara belajarnya. Gitu ya? Iya, intinya begitu. Dengan meniru, ya walaupun secara matematis ya, cara kita belajar dari contoh, nemuin pola, adaptasi dari umpan balik, kita bisa bikin sistem yang bisa prediksi, kenali pola, bahkan bertindak sendiri. Kemampuan belajar dari data ini yang bikin mesin jadi pintar. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan. Kalau mesin ini belajarnya murni dari data yang kita kasih, data yang mungkin juga penuh bias dan sudut pandang kita sendiri, sejauh mana sih kecerdasan yang mereka hasilkan itu benar-benar objektif? Atau jangan-jangan cuma cerminan dari keterbatasan data kita aja? Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.